Renungan Pagi, Kareba Tomang Moreang. Mari saudara buka Alkitab, 1 Samuel pasal 17 ayat 40-50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah di antara saudara yang pernah mendapatkan sebuah tugas? Lalu saudara menerima tugas itu, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan beserta saudara menyelesaikannya. Dalam pembacaan kita saat ini, juga berkisah tentang pengalaman seorang anak muda bernama Daud. Ia bertekad untuk maju ke medan perang melawan Goliat sang raksasa dari bangsa Filistin. Dengan bermodalkan pengalaman menjadi gembala menghadapi singa dan beruang serta iman penuh pada penyertaan Tuhan, maka Daud siap melawan Goliat. Hal ini dapat kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37, "Demikian pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah. Tuhan menyertai engkau." Raja Saul kemudian merestui rencana Daud. Pada waktu tampil di medan perang, Daud hanya bersenjatakan umban, semacam pata dan sebuah batu, sedangkan Goliat lengkap dengan senjata dan pakaian perang. Namun Daud hanya mengumban mampata dengan sebuah batu, maka kenalah dahi Goliat, sehingga sang raksasa itu tumbang ke tanah. Daud menjadi pemenang. Dari kisah ini kita belajar dari iman Daud yang besar, ia dapat menyelesaikan tugasnya di medan perang. Kita pun dapat seperti Daud dapat menyelesaikan berbagai tugas yang dibebankan bagi kita, jika kita mengandalkan Tuhan, bukan kemampuan sendiri. Daud sudah mempunyai banyak pengalaman sebagai gembala, tetapi ia tidak hanya mengandalkan pengalaman sendiri, tetapi ia terus melibatkan Tuhan dan percaya pada penyertaan Tuhan. Akhirnya ia sukses di medan perang. Hal berikut yang kita pelajari, bahwa zaman sekarang musuh kita bukan lagi manusia tetapi iblis. Untuk mengalahkan iblis, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis. Ingat kisah pencobaan di padang gurun. Karena itu, mari kita memperbanyak ibadah,
supaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kita. Mari kita semakin beriman pada Tuhan Yesus, sehingga iblis dapat kita kalahkan. Demikian firman Allah. Amin. Selamat menyambut hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dapatkan informasi seputar pelayanan gereja hanya di portal Kareba Tomang Moream. Warta Sukacita dari Timur. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasinya.